Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana Himawan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, NIM 23101156130010. Yang pertama, saya akan mempresentasikan Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Makna Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Wa qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah Ta'ala berfirman, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam. Maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam telah berhasil membuat suatu konsep kebaikan yang membumi sebagaimana yang tergambar dalam Piagam Madinah. Prinsip saling tolong-menolong sebagai aktualisasi dari adanya kebersamaan, hubungan dan persahabatan yang harmonis di antara kelompok-kelompok sosial. Dalam pasal 15 dikatakan, dan sesungguhnya perlindungan Allah itu satu, Dia melindungi mereka yang lemah. Sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian yang lain. Dari pasal tersebut jelaslah bahwa Nabi Muhammad menginginkan bahwa setiap mukmin selain menjadi penolong atau berbuat baik kepada mukmin lainnya, juga menginginkan untuk berbuat baik kepada masyarakat lainnya, tanpa membedakan etnisnya, agamanya, negaranya, dan latar belakang yang lainnya. Sebagai contoh, datang seorang laki-laki dan bertanya kepada Nabi, amalan Islam yang bagaimana yang lebih utama? Jawab Nabi adalah memberi makan orang-orang miskin dan memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Sayyid Qutb mengatakan bahwa Islam selalu mendorong manusia supaya selalu ingat akan asal mula kejadiannya, yang dari satu jiwa yaitu Adam, menggugah hati nurani dan perasaannya tentang kaitan asal keturunan atau nasab dan tali kekerabatan dan mengingatkan akan kehubungan persaudaraan atau ukhuwah. Di bawah naungan satu Tuhan, mengingatkan asal kejadiannya dan tempat ia kembali. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya semua terlahir dari perwujudan ajaran Islam itu sendiri. Di samping memang Islam senantiasa mengutamakan cinta dan kasih sayang sebagai dasar untuk tolong-menolong, bantu-membantu sebagai ajaran rahmatan lil alamin. Materi selanjutnya adalah peran masjid dalam membangun peradaban manusia. Masjid adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud, masjid. Hadis riwayat Muslim. Berbagai fungsi masjid. Yang pertama yaitu fungsi masjid yang paling utama ialah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu sebagai tempat ibadah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping Allah. Quran Surah Al-Jin ayat 72. Yang ketiga yaitu sebagai pusat pendidikan. Masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam. Yang keempat yaitu sebagai tempat musyawarah. Beberapa masjid juga telah difungsikan sebagai ruang terbuka untuk membahas persoalan kehidupan sehari-hari. Masjid hadir sebagai jembatan yang menghubungkan antara umat manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Yang kelima yaitu sebagai tempat akad nikah. Tentunya hal ini terjadi karena masjid merupakan salah satu tempat yang dijaga kesuciannya. Yang keenam yaitu sebagai tempat perlindungan. Ketika terjadi bencana atau musibah, masjid menjadi salah satu tempat yang paling banyak digunakan sebagai tempat perlindungan. Pasalnya, setiap muslim akan merasa aman dan tentram ketika berada di dalam masjid. Peran masjid dalam membangun peradaban Islam. Inti dari peran masjid adalah menegakkan solat berjamaah, yang merupakan salah satu syiar
Islam terbesar. Keberhasilan dan kekurangan peran dan fungsi masjid dapat diukur dengan seberapa jauh antusias umat dalam menegakkan solat berjamaah. Secara makro, peran masjid adalah sebagai sarana tempat berkumpul, musyawarah, diskusi, atau seminar. Secara mikro, peran masjid adalah kehidupan umat Islam adalah sebagai tempat beribadah. Sesuai dengan namanya, masjid tempat sujud, berzikir, beriktikad, dan ibadah sunat lainnya. Maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah, solat dan beribadah baik khusus maupun umum sesuai ajaran Islam. Kesimpulannya, masjid berasal dari kata sajada yasjudu, masjidan. Sajadah yang berarti tempat sujud, sementara masjidan merupakan kata yang memiliki arti tempat sujud. Sehingga dapat dimaknai bahwa masjid merupakan suatu tempat bagi umat muslim untuk kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu hukum Islam dalam konteks Indonesia. Hukum Islam Indonesia terlihat dalam dua sisi. Pertama, hukum Islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam berlaku secara normatif, yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim. Sejak negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum Islam memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan hukum di Indonesia, selain hukum Belanda yang berlaku saat ini. Kalau dilihat lembaran sejarah Indonesia, salah satu faktor pemicunya adalah tuntutan untuk mengembalikan 7 kata bersejarah yang tadinya terdapat dalam pembukaan atau mukodimah Konstitusi Indonesia yang dirumuskan para pendiri negara Indonesia. 7 kata itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hubungan agama dan negara. Negara dan agama di negara sekuler sekalipun tidak dapat dipisahkan begitu saja. Karena para pengelola negara adalah manusia biasa yang juga terikat dalam berbagai macam norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Al-Quran dan Sunnah telah disepakati untuk dijadikan pedoman dalam mengatur tata kehidupan manusia. Namun, para ulama dan pemikir Islam berselisih pendapat mengenai sejauh mana aturan-aturan hukum yang terkadang dalam kedua sumber tersebut dapat diaplikasikan. Agus Moh Najib, 2003. Kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Maksud kedudukan dalam tata hukum Indonesia adalah tempat dan keadaan hukum Islam dalam susunan atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa di Indonesia berlaku 3 sistem hukum: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, dengan segala perangkat dan persyaratan. Siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja harus mematuhi hukum dari ketiga sistem hukum tersebut. Hukum Islam dan pembinaan hukum nasional. Bukankah pekerjaan yang mudah? Memang, pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara haruslah dilakukan, tanpa memandang agama yang dipeluknya. Haruslah dilakukan dengan hati-hati, karena agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia bersifat majemuk. Kesimpulannya yaitu, negara dan agama tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena para pengelola negara adalah manusia biasa yang terikat norma, yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Indonesia adalah sebuah religius nation state atau negara kebangsaan yang beragama. Indonesia adalah negara kebangsaan yang religius yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum material dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan materi terakhir adalah masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat madani menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah memberikan ilustrasi masyarakat ideal sebagai gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya, Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizki
rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya, negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Saba ayat 15. Masyarakat madani membutuhkan adanya pribadi-pribadi yang tulus yang mengikat jiwa pada kebaikan bersama. Namun, komitmen pribadi saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan tindakan nyata yang terwujud dalam bentuk amal soleh. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110, Allah menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok umat manusia yang Allah ciptakan. Masyarakat madani memerlukan adanya pribadi-pribadi yang tulus, mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan jiwa itu hanya terwujud jika orang yang bersangkutan beriman dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu, umat Islam juga dituntut untuk bersikap proaktif dalam memperjuangkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Karena ia adalah ujung dari peradaban manusia. Sungguh kita semua merindukan keadaan peradaban dunia Islam sebagaimana yang telah ada pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Jamal 2003. Makna ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah dan persaudaraan yang berlaku bagi sesama muslim disebut ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim adalah persaudaraan yang tidak dilandasi oleh keluarga, suku, bangsa, dan warna kulit. Namun, karena perasaan seakidah dan sekeyakinan, Nabi mengibaratkan antara satu muslim dengan muslim lainnya, ibaratkan satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Makna ukhuwah insaniyah. Persaudaraan sesama manusia disebut ukhuwah insaniyah. Persaudaraan ini dilandasi oleh ajaran bahwa semua umat manusia adalah makhluk Allah. Perbedaan keyakinan dan agama juga merupakan kebebasan pilihan yang diberikan Allah. Kesimpulannya, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan taraf, kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensi umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik, dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Sekian presentasi saya. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.